Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita. Welcome back to Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita. Podcast persembahan dari Moy Mom. Dan bersama lagi dengan gue Nate. Di episode kali ini gue mau ngingetin kalau semua episode Mom 101 itu udah ada di platform-platform seperti Spotify dan juga YouTube. Jadi bisa didengerin buat moms atau dads yang belum dengerin episode-episode yang sebelumnya, bisa dengerin di YouTube atau Spotify. Terus juga jangan lupa nyalain loncengnya atau notification-nya supaya nggak ketinggalan dengan episode-episode seru lainnya yang bakal kita post tiap bulannya. Nah, hari ini gue excited banget buat ngobrol sama seseorang yang udah nggak asing lagi lah ya di dunia kreatif. Udah banyak banget malang melintang di banyak sekali acara-acara, film-film, macam-macam lah pokoknya. Seorang yang sangat inspiratif, gue percaya. Beliau ini aktor, film director juga, YouTuber, content creator / influencer juga. Jadi langsung aja kita sambut Martin Anugrah. Halo Kak Martin. Halo. Apa kabar? Baik, gue kira mau manggil Ernest Prakasa. Baik. Gue lagi di kantor juga. Lagi udah beberapa persiapan, baru pindahan juga. Jadi agak sibuk bolak-balik. Jadi rumah kantor. Gitu. Di saat di saat orang lain WFH, justru konten kreator ini banyak banget kerjaannya kok ya. Untuk menghibur kita yang lagi di rumah, ya nggak sih? menghibur yang di rumah dan diri kita sendiri. Nah, oke, kita langsung aja kok. Gue bakal tanya-tanya ya soal kehidupan pribadi lo mungkin di sini. Siap. Nah, mungkin pendengar Mom 101 di sini tuh juga udah pernah nonton platform yang paling terkenal yang Martin Anugrah mungkin pernah bikin. Ini adalah Cameo Project. Ini Cameo Project tuh startnya di 2008 ya kok? Atau tahun berapa tuh? Oke. Jadi Cameo Project sendiri sebetulnya itu nama YouTube channel. Nama YouTube channel ya yang kita treat ya, kita lakukan sebagai media untuk kita taruh video-video kita gitu. Itu di awal, di tahun 2012. Oh, 2012. Itu lahirnya Cameo Project itu. Tapi kita tahun 2008 itu mulai sebagai production house. Oh, sebagai PH ya. Bikin konten juga sih, bikin video. Tapi dulu ada juga kita punya fotografi juga. Jadi selain videografi, kita ada fotografi. Wow. Lengkap ya. Betul. Kenapa kita bikin tahun 2008 itu? Karena waktu itu kita punya cita-cita. Jadi waktu itu gue sama Andri. Kita punya cita-cita, kita lagi ngobrol-ngobrol, terus kita waktu itu pernah ikut short course-nya Rudy Sudjarwo dan Monty Tiwa tahun 2008, ngambil directing, penulisan, produser gitu-gitu, terus kita ngobrol, kita bikin film nih gitu kan, terus dananya dari mana nih gitu kan, karena zaman dulu lebih susah lagi gitu kan untuk bikin film. Ya udah kita mulai dari apa yang kita punya dulu gitu. Kalau Andri kan punya skill untuk untuk syuting, untuk nge-shoot, untuk dia punya basicnya dia kamera sebetulnya. Oke. Dia kamera, dia kan anak DKV, dia bisa fotografi. Oke. Basic skillnya tuh fotografi, lalu masuk ke videografi, dia punya kamera, tapi akhirnya kita juga untuk beberapa job kita sewa kamera pada zaman dulu kan. Masih pakai mini DV tuh. Tahu nggak mini DV? Nah, tahu. Gitu, kita beli kaset. Wah, itu kalau bilang ya, zaman dulu tuh kita kalau syuting berjam-jam gitu ya. Nah, jadi background sedikit ya, ini agak bolak-balik nih. Tahun 2008 itu gimana kita mulai? Kita mulainya untuk mencari uang atau mencari pengalaman itu lewat dunia wedding. Oke, dari wedding dulu ya. Kita wedding dulu. Jadi Cameo itu dulu awal-awal wedding dulu. Dan wedding itu kan ada wedding day sama pre-wedding. Nah, betul. Wedding day itu biasanya untuk mencari uang ya, mencari nafkah, tabungan. Kalau pre-wedding kita tawarkan itu lebih ke kita menunjukkan kira-kira nih passion kita di sini. Kita bikinin short movie, kita bikinin music video untuk couple yang memang lagi mau pre-wedding gitu. Jadi itu jadi portfolio kita. Oh, iya.
itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan wedding kan, kita mesti pakai kamera yang pakai kaset. Bayangin ya, kita syuting itu berapa jam dari pagi kan foto-foto. Dan kalau sekarang enak kan, tinggal copy card ya. Kalau dulu mesti di convert dulu tuh, diputer di play gitu, di convert ke ini komputer. Wah, kayak gitu PR banget jadi. Nah, itu tuh awalnya. Akhirnya kita masuk ke dunia corporate karena ada beberapa klien wedding kita yang memang akhirnya suka gitu sama kerjaan kita. Gue ada company nih, gue ada usaha, mau ada advertisement-nya gitu. Bisa bikinin nggak kayak semacam TVC? Oh bisa ya udah dari situ mulai sampai akhirnya tahun 2012 itu dipercepat ya. Tahun 2012 kita tuh udah mulai dari tahun 2008 kan sekitar 4 tahun. Bosan juga ya ngerjain pesanan klien terus tanpa ada. Ya kita pengen bikin sesuatu lah yang kita juga seneng gitu, idealisme kita. Udah akhirnya 2012 kita bikin beberapa short movie, lalu ada beberapa klip juga, dan ada satu memang yang kita bikin waktu itu parodi untuk itu Pilgub juga tanpa adanya pesanan. Jadi emang kita bikin dan ternyata viral gitu kan. Nah itu masih inget banget tuh gua Pilgub itu. Waduh. Memang itu ini banget sih. Apa ya? Memorable banget emang itu bikinan kalian di situ. Iya, jadi sebenarnya tanpa adanya video itu jadi viral, kita juga tetap akan bikin anyway gitu di Cameo Project gitu. Tapi itu bisa dibilang jadi kayak kick off-nya gitu, dan membuat kita sadar kalau ternyata gila, sebuah video kalau sekarang sebutnya sebuah konten ya, sebuah konten itu bisa mempengaruhi orang loh gitu, bukan cuma menghibur doang. Nah dari situ lah akhirnya kita terus bikin sampai sekarang. Itulah singkat cerita sebenarnya kalau perjalanan gue di Cameo Project gitu. Iya. Terus apa namanya? Kalau kepikiran untuk bikin platform komedi itu emang Cameo Project emang dari awalnya disetting sebagai platform komedi atau along the way justru pas udah jalan gitu? Kalau tanya soal komedinya, jadi gue pribadi gue suka nonton film komedi ya. Oke. Itu karena gue suka. Lalu gue juga waktu itu kan beberapa kali gue juga main teater komedi. Terus gue juga ada beberapa peran kalau misalkan di film gitu, jadi perannya komedi lah gitu. Nah itu gue enjoy banget, dan gue waktu itu kepikiran beberapa konsep gitu kan yang bisa gue bikin sketsa atau short movie, dan kebanyakan itu komedi. Ya udah akhirnya kita nggak sengaja setting sih. Kita justru emang ya biasanya gini. Biasanya terlihatnya di sini. Waktu kita brainstorming, waktu ngobrol-ngobrol, itu ujung-ujungnya pasti komedi gitu. Gitu sih. Jadi makanya memang kita nggak sengaja setting, tapi emang comes naturally aja gitu. Iya. Jadi emang nggak di setting, tapi ya udah gitu, emang dari kaliannya juga emang orang-orang yang suka dengan komedi berarti ya, orang-orang. Iya, bukan berarti kami lucu ya. Iya. Jadi ini disclaimer. Katanya komedi kok nggak lucu? Ya kan kita suka komedi. Kan banyak orang suka komedi tapi belum tentu lucu. Nah itulah kami. Gitu kan. Ya lucu buat satu orang kan nggak tentu lucu buat orang lain gitu kan. Sometimes ya bagian sini lucu, sometimes bagian sana lucu untuk orang lain lagi gitu. Iya. Biasanya kalau buat orang nonton, wah lucu nih gitu. Biasanya ada satu orang yang biasanya nggak lucu, itu ialah istri saya gitu kan. Nggak lucu nih gitu. Oh iya. Susah untuk bikin dia ketawa tuh, kayak apaan sih gitu kan. Jokesnya mahal berarti ya, jokesnya mahal banget gitu. Jokesnya sangat niche. Iya. Jadi apa ya? Ada nggak sih sebenarnya hubungannya antara Cameo Project yang lu bikin ini sampai akhirnya lu bisa jadi seorang Martin Anugrah yang sekarang gitu loh, yang di depan kamera pede aja, lu bisa mengutarakan ide-ide lu dengan pede juga, lu bisa inspire orang gitu loh lewat konten-konten lu atau lewat lu secara pribadi gitu. Gimana nih? Kalau gue sendiri, kalau dari gue ya, perjalanan hidup seorang Martin Anugrah tuh memang banyak banget udah ngelewatin musim-musim gitu loh, banyak season yang udah gue lewatin, mulai dari tahun 2000 itu bisa dibilang kalau misalkan karir gue ya,
Tahun 2000 itu gue mulai karir gue sebagai musisi sebenarnya. Nah sebelum gue menjadi musisi, gue tuh adalah orang yang kayak gitu. Gue orang yang minder, orang yang gue nggak tahu mau ngapain gitu kan. Lalu waktu gue jadi bisa jadi musisi, gue musisi profesional dari tahun 2000 sampai tahun 2010 sebenarnya. Jadi di 2008 waktu gue bikin Cameo Production, gue masih main musik gitu loh. Dulu main apa kok? Gue main percussion. Wow. Gue main percussion, gue mulai dari kafe, lalu gue kan dulu kan awal-awal pelayanan gereja juga, terus mulai masuk ke kafe, mulai masuk ke TV, jadi masuk ke dalam acara-acara musik itu kan di TV kalau misalkan jadi home bandnya gitu ya. Lalu gue sempat jadi home band dari beberapa artis, terus punya band sendiri, udah seperti itu sih, rekaman dan lain-lain. Dan akhirnya gue bikin usaha manajemen untuk entertainment gitu loh, untuk wedding, untuk event segala macam gue provide itu. Nah, jadi along the way udah pasti tingkat PD gue nambah. Tapi apakah gue berani bicara depan kamera? Nah itu kan depan kamera atau depan umum itu perkara lain tuh. Nah, jadi kalau paralel dengan itu gue juga ikutan di beberapa teater komedi, teater biasa juga, drama, dan akhirnya gue pernah ikut MLM. Oke. Salah satunya itu yang bikin gue berani untuk ketemu orang, ngomong sama orang, itu MLM karena mau nggak mau, ya kan? Iya. Tapi apakah gue udah sepede ini? Belum gitu. Nah, jadi itu satu kalau misalkan bicara antara gue dan orang lain. Tapi kalau internal gue, kayak misalkan ada kayak zaman dulu kan yang gue bilang, wah gue ngerasa minder gitu kan. Kenapa sih gue bisa akhirnya ngerasa pede? Karena mungkin along the way gue ngerasa nggak ada gunanya untuk gue minder atau mikir gue berpikir rendah terhadap diri gue sendiri gitu. Toh yang penting gini, gue sadar kalau setiap orang bisa melakukan kesalahan. Iya. Gue nggak akan minder. Kenapa? Ya wajar, semua orang juga melakukan kesalahan. Kenapa gue harus takut dijudge gitu? Orang yang gue takut, jangan dia bakal ngejudge gue. Jangan gue berpikir, dia juga nggak sempurna amat kan. Jadi ya udah, gue nggak takut kayak gitu. Itu kenapa gue akhirnya bisa pede. Jadi waktu gue masuk di Cameo, sebenarnya tingkat PD gue udah lebih nambah, tapi gue belum terbiasa gitu doang. Jadi gue belum terbiasa nih ngomong depan kamera, acting. Kalau acting mungkin udah ya. Tapi acting depan kamera pun udah terbiasa gitu. Tapi kalau misalkan ngomong, nah itu lalu bikin skrip. Nah itu tuh gue latih itu di Cameo sebetulnya gitu. Oke. Jadi gue sampai detik sekarang ini memang udah ngelewatin banyak season sih. Dan gue setiap season tuh gue pasti belajar sesuatu, ada obstacles-nya, dan gue ngelihat ya, gue bersyukur setiap season itu ada obstacles gitu. Kalau dulu kan gila nih, jelek banget nih musim gue hari ini gitu kan. Tapi emang harus gue lewatin, dan memang setelah gue lewatin, gue belajar banyak hal yang baru gitu, dan akhirnya gue jauh lebih tinggi dibandingin yang sebelumnya gitu, secara pengetahuan, pengalaman kayak gitu. Itu sih. Dan kalau Cameo sendiri, balik lagi ya, Cameo sendiri memang gue bisa menyimpulkan ya ini adalah proses gue di musimnya sekarang. Gitu. Cameo Projects ini sendiri kan misinya tuh influence the influencers ya, betul ya? Ya. Betul nggak sih? Iya betul ya. Nah, terus lo sendiri juga kan sering banget menyuarakan soal kalau konten creator, konten itu harus membawa perubahan. Gitu. Jadi ya banyak banget sih dari konten-konten yang dibikin sama Cameo tuh dari dulu kayak selalu menyuarakan sebuah perubahan gitu yang di YouTube gue lihat, dan very inspiring gitu buat gue sendiri. Nah, kenapa sih kenapa sih kalian selalu pengen menyuarakan ini? Apakah kalian melihat sesuatu yang urgent di Indonesia yang harus diubah gitu? Oke, gue balik lagi, kalau dulu Betul banget. Salah satu misi kita adalah to influence the influencer. Kenapa kita mau memilih itu? Sebenarnya itu bukan memilih sih, karena kita melihat nature-nya dari sebuah konten, sebuah platform, kita sebagai influencer atau content creator. Itu sebenarnya kita apa yang kita bikin itu tidak bisa kita hindari, itu akan mempengaruhi orang lain. Kita bikin, gue bukan influencer, tapi lu bikin konten, even konten lu adalah komentar di Twitter atau komentar di
Instagram lu komen doang, itu konten lo. Ternyata gue baru tahu itu adalah sebuah konten yang lu tulis komentar lalu cuman waduh gitu atau kalau hahaha gitu kan. Itu adalah konten yang bisa mempengaruhi orang lain sedikit banyak. Karena kita nggak bisa lihat kan pengaruhnya apa, apakah di otak kiri, otak kanan, atau di otak alam bawah sadar, di otak belakang gitu ya misalkan. Ternyata waktu orang melihat cuman hahaha lu atau kalau nggak ih gimana gitu doang ya. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berubah dan terpengaruh di otak dia. Nah, walaupun awalnya tuh gue secara wah kita harus membuat konten yang bisa membawa perubahan. Setiap konten itu mau lu nggak mengakuinya, mau lu nggak sadar itu membawa perubahan ternyata. Jadi kalau hanya itu saja itu nggak valid. Jadi kalau yang akhirnya gue tajamin lagi ya kita harus membawa perubahan yang at least positif sekecil apapun ya, 0,00 berapa milisecond gitu misalkan, cuma perubahan partikel satu di otak gitu ya, yang penting ada perubahan positif minimal kayak misalkan dia menjadi lebih antusias, yang tadinya nggak punya semangat hidup tapi at least ada secercah harapan misalkan gitu, itu enough buat kita. Maksudnya kita nggak usah mikir, kita nggak harus mikir yang kayak wah kita harus merubah Indonesia secara masif gitu ya. Perubahan itu kan dimulai dari yang paling kecil. Nah, itu yang ditanamin, itu yang ditanamin di pikiran kita. Jadi mau apapun konten yang kita bikin, sudah pasti itu akan membawa perubahan. Pertanyaannya positif atau yang negatif. Wow, gitu. Wow, that's very very good. Sekarang kita masuk ke fase soal kehidupan pribadi lu nih kok, soal kehidupan lu sebagai ayah. Tadi kan kita udah ngomongin soal kehidupan berkarir ya, dengan Cameo Project, dengan Cameo Production itu. Nah, gue sekarang pengen tahu nih, pengen denger juga kalau di fase kehidupan lainnya nih, yaitu keluarga. Lu kan baru punya anak juga ya. Di balik semua karya-karyanya seorang Martin Anugrah tuh, yang semua orang tuh bisa nikmatin di media sosial, di Instagram lah, di di YouTube lah. Bahkan orang-orang juga mungkin yang suka nonton TV juga beberapa kali suka menemukan Martin Anugrah di beberapa stasiun TV ya. Pasti punya dong support system yang paling besar, yang gue yakin itu adalah keluarga gitu loh. Nah sekarang lu kan udah punya anak, terus habis itu punya istri yang cakep, yang baik juga. Kalau kita sebagai seorang netizen nih, gue sebagai orang netizen, kalau melihat Instagram lu tuh kayak banyak banget sama foto-foto sama anak lu nih sekarang nih, yang sangat terlihat jadi kayak family man banget nih sekarang ya, dan berusaha selalu deket sama anak. Nah, apa sih arti kehidupannya seorang anak, seorang Kian Immanuel, betul ya kok ya namanya? Ya. Seorang Kian Immanuel tuh apa sih artinya buat hidup lo? Oke, gue mungkin akan mundur dulu kali ya. Gue akan mundur ke masa-masa gue masih single dan fokus bekerja kali. Karena ini penting banget. Karena gue dulu ya, waktu gue belum punya Kian, khususnya waktu gue masih pacaran atau waktu gue masih single, fokus gue kan karir, gue kerja. Lalu gue pacaran, gue nikah. Memang sih kepikir untuk punya anak. Oke, bukan gue, kan ada orang yang sekarang kan lagi ada tuh yang nggak mau punya anak, nggak apa-apa. Nah, kalau gue berpikir emang gue mau punya anak, tapi gue nggak kebayang gue main sama anak gue nggak tau kayak gimana, gue nggak kebayang tuh. Jadi gue karena gini, pada dasarnya gue sebenarnya bukan pada dasarnya, dulu itu gue nggak suka sama anak kecil. Oh iya? Nggak suka gue, karena ada orang yang waduh bentar-bentar, kalau gue ada lihat anak kecil nggak ada kepengenan buat gendong, nggak ada kepengenan gue buat lama-lama dekat sama anak-anak. Kenapa? Buat gue annoying banget, kayak satu nggak bisa gue ajak ngobrol, kedua gue ajak main juga capek, nggak ada poinnya, menurut gue pointless gitu. Menurut gue dulu ya pointless main sama anak-anak. Gue mendingan ngobrol sama orang tuanya, atau gue lebih bisa bergaul sama orang yang tua banget gitu, sama kakek-kakek. Tapi yang masih tajam ya, maksud gue masih ngomongnya masih masih kayak gitu. Jadi gue lebih prefer ke sana. Gue nggak pengen tuh deket, apalagi kalau misalnya gue naik pesawat ya. Ini gue mau jelasin seberapa gue nggak suka sama anak-anak dulu. Jadi gue kalau naik pesawat
itu paling sebel kalau misalnya gue lagi mau tidur ada anak nangis gitu kan. Sering sekali itu ya. Terus gue lupa bawa earplug gitu kan kayak aduh gue gak bisa tidur nih, perjalanannya agak jauh. Wah, begitu di bioskop gue lagi nonton enak-enak, anak nangis. Dan gue gini, ngapain sih bawa bayi gitu kan. Iya dong, maksud gue, walaupun sekarang ya. Sekarang, untung ya sekarang gak bisa ke bioskop juga gitu kan. Jadi gue gak bisa dari posisi orang yang bawa bayi gitu. Takutnya ntar gue ke bioskop, gue bawa bayi gue gitu. Iya, takutnya dia nangis. Terus gue diterakin sama orang, ngapain sih bawa bayi gitu kan. Nggak. Jadi sebegitunya gue nggak kebayang gitu. Aduh gimana ya gue main sama anak kecil ya. Karena gue ngeliat ada orang tua main sama anaknya. Aduh gue nggak kebayang gue. Nah tapi waktu Kian lahir, itu semua kayak berubah tuh gak lo? Berubah, gue jadi kayak suka gendong dia. Gue suka semakin beranjak. Gue suka gini. Gue suka ganti popok dia. Gue suka mandiin dia di awal gitu kan, maksudnya itu di awal-awal tuh gue masih secara aktif untuk ngerjain itu gitu karena kan. Dan itu tuh pengen aja gitu ya? Emang gue pengen di sini gue yang mandiin gitu ya, terlepas dari emang istri gue kan waktu itu habis melahirkan ya gue pengen dia istirahat dulu, walaupun melahirkannya dia lebih ke normal ya, maksudnya ya bukan C-section. Nah jadi gue tuh yang inisiatif kayak sini deh gue yang mandiin, gue yang gantiin popoknya ya gitu. Gue yang pagi-pagi misalkan dia bangun, gue jemur, gue yang jemur kayak gitu. Nah itu pengen aja tiba-tiba gue tuh kayak oke, nggak apa-apa, gue enjoy. Jadi gue nggak akan mempertanyakan kenapa ya gue tiba-tiba suka main sama anak gue, suka pegang anak gue. Jadi itu gue ya udah, yang selama gue enjoyin aja gitu loh. Nah terus sampai sekarang pun akhirnya gue tuh kayak gue suka main sama dia, gue suka ngelihat perkembangannya dia, gue enjoy banget. Tiba-tiba loh, udah bisa gini lagi, nah kok udah bisa berdiri, kok udah bisa ini gitu loh. Nah gitu gue enjoy itu ngeliat. Gue suka main petak umpet, suka ya misalkan kayak Cilukba gitu ya dari jauh gitu sama dia. Menikmati development si anak itu ya jadinya ya, perkembangannya. Kalau dipikir-pikir ya itu, tapi yang gue rasain adalah gue enjoy. Dan kalau misalkan gue misalkan jauh mesti kerja sampai malam gitu kan, dia udah tidur, pagi-pagi gue cabut dia masih tidur, atau kalau enggak gue cuman kadang-kadang gue bangunin begitu dia makan gue cabut. Nah terus malam-malam gue balik dia udah tidur segala macam kayak gitu. Nah itu gue kangen, dan gue rasa ini gue nggak tahu Geran atau nggak, gue rasa dia juga berasa hal yang sama. Sampai akhirnya gue agak out of topic sedikit, tapi mungkin ini bisa menggambarkan seberapa gue attach sama anak gue. Jadi kayak baru kemarin gue baliknya malam, dia udah tidur, tentu dia kebangun dia ngeliat gue, bete mukanya langsung, nggak mau dipegang sama gue lah. Dia nggak mau, biasanya dia masih langsung ke gue gitu kan. Dia nggak mau dipegang sama gue, nggak mau gue mau cium, dia langsung buang muka. Gue bilang, kenapa nih anak? Gitu kata, mungkin terus istri gue bilang, itu gue kebangun tadi pagi jam 2 pagi. Istri gue bilang katanya kayaknya dia seharian ini nyariin gue gitu. Terus biasa ritual kita malam-malam, oke, ada kebiasaan kita malam-malam tuh sebelum dia tidur, dia tuh biasa kan gue di lantai 2 nih kamar gue. Jadi dia naik tangga sendiri. Oke. Dia naik tangga, gue jagain dari belakang gitu, naik tangga sampai atas, terus dia masuk kamar. Dia udah tahu tuh jam-jam tertentu, misalnya sekitar jam 8, jam 9, dia udah minta ke atas, naik tangga sendiri, masuk pintu, main-main sebentar sama gue di kamar, lalu tidur gitu. Nah kemarin kan nggak ada, karena gue sampai malam. Iya. Jam 2 pagi kebangun, kesel, nggak tahu kenapa gitu, nggak mau dipegang sama gue. Nah kali ya, gue nggak tahu nih, mungkin seorang psikolog bisa menjelaskan, ya kan? Cuman ya gue berasa ya anak-anakku juga ngerasain yang sama kayak gitu. Nah itu gue di titik ini touch itu sama anak gue gitu loh. Wow. Gue ada podcast nih sekarang, lalu gue ada meeting. Nah gue harus plan, gue ada apa sama anak gue ada apa sama istri gue. Itu adalah bagian penting dalam hidup gue gitu. Sepenting pekerjaan gue. Kayak gitu. Iya. Sepenting pekerjaan lo ya. Jadi prioritasnya tuh, iya. Ada prioritinya ya. Karena gini, kadang-kadang
secara textbook atau secara teori keluarga, keluarga tuh nomor satu kasarnya, ya kan? Oke. Misalkan Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, teorinya. Dilihat dari jamnya, misalkan. Kalau lu punya runutan itu dari satu aja, misalkan ya, lu orang yang religius, lu nomor satu Tuhan, berapa jam lu spend dibandingkan dengan berapa jam lu spend sama kerjaan lu. Ngerti gak maksud gue? Iya. Keluarga. Lu prioritasnya yang kedua ada keluarga. Berapa jam lu ngelihat keluarga lu secara langsung hadir benar-benar, makanya full attention ya, full attention. Iya. Jadi gini, lu di rumah, lu makan, itu nggak dihit. Kalau lu makan doang tanpa lu ada connection, itu lu nggak dihitung ada attention ke keluarga. Tapi waktu lu di kantor kan lu kerja, lu full tuh, lu meeting atau lu ngerjain apa atau lu syuting, itulah jamnya. Nah kalau lu compare, pada akhirnya kalau patokannya adalah jam, bukan prioritas keluarga itu gitu kan. Nah tapi tetap maksudnya kita bisa atur semuanya sebenarnya gitu loh. Tapi pernah nggak sih istri lu gitu kayak mungkin dari zaman pacaran sampai sekarang cemburu karena misalnya lu bukan lebih mentingin ya, kayak kok lu lebih banyak sih waktunya untuk kerja lah, untuk produksi, syuting, bikin skrip lah, ketemu orang gitu, atau bahkan mungkin saat lu harus punya lawan main gitu di film atau series atau apapun itu yang cewek gitu, mungkin pernah nggak sih cemburu gitu, dan gimana mungkin lu jelasinnya? Ya, kalau istri gua soal lawan main sih enggak. Istri gue nggak cemburuan terhadap lawan main atau lawan jenis, karena gue juga nggak ganjen juga gitu, maksudnya gue juga nggak mencurigakan gitu kan. Gak ada apa sih, dan gue terbuka aja gitu. Istri gue mau lihat Instagram gue, Instagram gue connected ke iPad kita bersama gitu, nggak ada masalah, nggak ada gue tutup-tutupin. Jadi fine kalau buat gue kalau soal itu. Nah kalau pekerjaan baru, karena kan gue by nature dari dulu sebelum gue pacaran pun gue full kerja gitu. Istilahnya kasarnya gue pernah kerja 32 jam nonstop, gue pernah gitu loh. Jadi banyak banget yang mesti gue kerja, sampai gue nggak bisa gue nggak boleh tidur untuk gue kelarin itu, kasarnya kayak gitu. Jadi full buat gue kerjaan, kehidupan bekerja itu udah jadi hidup gue gitu. Nah kalau balik lagi tadi, kalau pertanyaan lo adalah ada nggak gitu kalau misalkan istri gue cemburu, atau kalau enggak ya itu kata-kata yang paling tepat sih. Mau itu walaupun orang bilang wah nggak tepat dong cemburu sama kerjaan, enggak, itu bener. Itu bener. Jadi kalau buat moms di sini ya, kalau misalkan suaminya bekerja kebanyakan dan para moms ini cemburu, ya itu wajar sih, bener. Wajar, istri saya juga sering ngomong ke saya, bener. Istri saya sering ngomong, kerjaan aja terus gitu kan. Mau alasannya ini buat kalian juga, enggak, tetap ada bagian dalam kehidupan pernikahan atau kehidupan keluarga itu yang nggak bisa digantikan dengan uang. Tidak bisa. Yaitu waktu, kehadiran, attention gitu. Gua ngomong ini buat diri gue sendiri by the way ya. Jadi terus mengingatkan, karena balik lagi kan hidup gue kebanyakan bukan untuk itu gitu. Makanya gue gue harus shift lagi. Nah, terus balik lagi tadi, sorry gue belum jawab pertanyaan lu yang soal apakah gue ngomong ke anak gue. Yes, gue ngomong ke anak gue. Walaupun anak gue mulai dari 6 bulan, 4 bulan atau awal-awal gitu masih baby, gue setiap kali gue mau kerja gue pasti bilang sama dia. Walaupun dari masih bayi ya, masih bayi gitu kan, waktu gue mau kerja gue bilang gitu loh. Iya. Kalau kerja dulu ya. Jelasin ya. Bilang aja gitu. Emang itu yang jadi karakter kita gitu. Karena gue orang yang gue secara sadar gue lack of discipline gitu loh. Jadi yang mesti gue lakukan yang pertama adalah, ini mungkin buat para teman-teman suami ya. Kalau lu adalah orang yang mirip sama gue, pertama yang harus dilakukan adalah, at least buat gue sendiri, gue harus sadar dulu, gue harus ngaku dulu kalau gue kurang disiplin. Kadang-kadang gue lamanya itu karena gue nggak ngaku. Enggak kok, gue fine dengan kayak gini.
Gue nggak Denial butuh ya? itu semua gitu, denial kan gue. Nah pertama yang lo lakukan harusnya akhirnya gue mengakui dan akhirnya gue bisa do something about it gitu loh. Gimana untuk gue bikin plan, gue take things serious, more serious gitu loh. Karena kadang-kadang kita melihat misalkan nih, misal ya, nature cowok nih, kenapa gue bisa bilang juga ini berhubungan dengan prioritas. Orang kalau misalkan para istri atau anak nggak merasakan mereka menjadi prioritas, mungkin karena ini, karena mereka tidak dianggap serius. Karena suami mau bilang kalian adalah prioritas gue, tapi kalau waktu mereka ngerjain kerjaan, itu pasti jauh lebih serius. Iya, setuju. Karena lo pikir kalau gue nggak serius, gue nggak dapet duit. Iya. Tapi lu pernah nggak mikir kalau lu nggak serius ngurus keluarga lu juga berantakan dan lu akan kehilangan keluarga lu gitu loh. Iya. Itu yang di momen itu gue langsung kayak anjay, gue bisa gitu kan. Jadi itu sih yang sekarang juga istilahnya gini. Emang gue akhirnya bisa punya pemikiran tersebut gitu. Itu kan juga nggak one time ya, Net. Jadi maksud gue itu tuh udah berurutan tuh. Gue ternyata gue beberapa waktu yang lalu gue butuh planning. Oke, gue planning. Oh ternyata gue gagal. Gimana? Wah, gue harus bisa manage. Gue harus ada yang ngingetin. Wah gagal kayak gitu loh. Jadi gue sadar sesuatu sampai akhirnya gue harus disiplin nih. Gue disiplin dan akhirnya gue harus kan masih wah tapi nggak bisa juga, masih gagal nih. Kenapa gue gagal untuk mendisiplinkan diri gue? Karena poinnya adalah di titik ini gue nggak menganggap itu serius. Oh iya. Itu poin terpenting akhirnya bikin gue kayak iya ya. Gue sadar kalau gue selama ini gue nggak anggap keluarga itu sesuatu yang serius untuk gue handle. Gitu. Cuman buat kayak kasarnya gini, biasanya kalau cowok nih ya, suami ya, kalian kan hidup gue, kalian harus ngerti gue dong. Kan kita we're in this together gitu kan. Kita bareng-bareng nih gitu. Jadi karena kalian adalah orang yang paling ngerti gue, harusnya kalian maklumi gue. Gak bisa dong, kan gak bisa gitu. Karena betul. Kita ngomongin tadi udah keren banget, makanya kita mungkin sekarang bisa masuk ke gaya parenting lu sendiri nih. Namanya? Kalau tadi kan kita juga udah dengar gimana cara lu nge-treat Kian, gimana cara lu nge-treat istri lu juga, gimana cara lu nge-treat kerjaan lu juga. Nah, ini kan kalau kayak ngomongin anak tuh, suka kepikiran nggak sih sama lu, maksudnya 24 jam pada saat misalnya lu lagi kerja atau apa, tiba-tiba kepikiran Kian, apalagi kan sekarang mungkin banyak ya kayak kasus-kasus pelecehan seksual, dan itu tuh nggak cuma terjadi sama satu gender aja, nggak cuma terjadi ke perempuan aja, sekarang juga banyak juga kan terjadi ke anak-anak laki-laki gitu. Nah, gimana sih cara lu nge-treat supaya si anak lu, si Kian ini bisa terhindar lah, terminimalisir kemungkinan hal-hal itu terjadi sama Kian gitu. How do you manage that? Gimana caranya? Oke, kalau ancaman itu udah pasti ada ya. Yes. Gue aware sama hal itu. Nah, kalau misalkan solusi apa saja yang gue ambil gitu kan, tindakan apa aja, prevention apa aja yang gue terapkan gitu, mungkin nggak ada yang secara teknis. Secara teknikal itu nggak ada, karena memang anak gue belum begitu mengerti. Gitu. Tapi karena gini, gue nggak mau gini, pada ujungnya gue harus kayak 24 jam gitu, 24/7 jam gue harus perhatiin anak gue. Mantau terus ya. Jadi yang gue mau terapkan adalah anak gue bisa punya self conscious yang cukup gitu loh, dan dia punya awareness, dia punya dia alert gitu loh sama segala sesuatu. Yes. Nah, jadi untuk itu, gimana sih cara supaya gue bisa menerapkan itu? Berarti kan gue harus memindahkan apa ya pengertian yang ada di otak gue ke anak gue dong. Yes, betul. Karena udah pasti gue cuma bisa membagikan terbatas sama apa yang gue tahu. Pertanyaannya bagaimana memindahkan apa yang gue tahu ke anak gue? Nah, apalagi di umur sekarang, berarti gue harus bikin landasannya dulu. Landasannya adalah mau transfer nih, misalkan gue ambil contoh, lu mau transfer data. Ya kan? Minimal yang harus lu punya apa? Connection. Yes. Betul. Connection dong. Mau itu wire, mau itu kabel atau wireless. Wireless, ya. Tapi ada connectionnya.
Betul. Jadi yang gue bangun sekarang ini adalah connection antara gue ke anak gue. Iya. Wow. Jadi gue nggak perlu ngomong babi bu tentang wah nanti kamu kalau udah gede atau kalau mau jangan, nggak usah. Datanya itu nanti. Tapi gue build connection dulu. Build connection tuh nggak gampang, nggak cepet, nggak instan. Iya. Betul. Kayak istilah gini, build connection tuh kasarnya ini infrastruktur. Iya. Infrastrukturnya mulai dari jalan yang kecil, lama-lama gede, misalkan jalan lebar segala macam. Ini yang akan gue bangun terus. Jadi nantinya karena udah terbiasa gue connectionnya lancar, anak gue bisa ngomong apa aja ke gue bisa ngomong apa aja ke anak gue, nggak ada border antara kita. Gue nggak mau ada istilahnya jarak gitu, kayak istilahnya karena gue bapak, lu harus sungkan sama gue, bukan hormat ya. Kalau hormat, respect itu berbeda sama sungkan. Ada orang-orang yang memang kayak taruh posisi dia sampai anaknya sungkan. Jadi supaya apa? Tujuannya supaya anaknya dengerin. Gak gitu. Karena gini, balik lagi, dia akan ngedengerin, dia akan melakukan sesuatu kalau misalkan otak lu transfer ke dia, knowledge lu transfer ke dia gitu loh. Yes. Baru itu akan lebih gampang. Nah ini makanya gue sekarang, ya gue bangun connection terus ke dia. Jadi gue nggak mau ada jarak antara gue sama dia. Itu dulu. Wow. Kalau itu udah terbangun, kalau sisanya udah lebih gampang. Gue assume kalau koneksi udah terbangun, komunikasi lu terbangun, lu mau ngomong apa, heart to heart, lu mau transfer rasa yang khawatir lu, atau kalau enggak, oke, gue ngerasa anak gue jangan sampai main ke sini, atau kalau jangan main sama orang kayak gini misalkan ya, jangan sampai terjebak di pergaulan kayak gini. Karena connection itu kebangun, lu nggak usah ngomong pun anak lu udah tahu, anak lu udah berasa, karena itu udah terbangun setiap hari. Nilainya sama setidaknya, gitu. Itu kalau menurut gue, gue belum menjalaninya ya. Maksudnya gue gini loh, kan anak gue masih 10 bulan, gue belum dapat resultnya, tapi at least the best yang bisa gue lakukan ya itu dulu. Gak gampang dan gak banyak orang tua mau melakukannya karena butuh waktu, butuh effort, butuh macam-macam gitu loh. Kadang-kadang ya itu balik lagi, gue mesti luangin waktu segala macam. Gak tau kenapa, makanya gue bersyukur gue sejak kian lahir gue tuh kayak gue seneng sama dia gitu, gue seneng ada deket dia, gue sayang sama dia walaupun dia sekarang udah mulai annoying gitu kan, gitu, tapi gue sayang gitu, gue seneng ada deket dia. Gue gak pernah bosan, gue gak pernah pengen jauh-jauh gitu, gue gak pernah. Wow, gitu. That's so sweet. Sekarang kita ngomongin bergeser sedikit ke industri kreatif. Tadi kita udah dapat insight soal karir, dapat insight soal parenting dan hubungan juga nih dari seorang Martin Anugrah. Kita sekarang pengen dengar insight dia juga tentang mungkin ada moms and dads di luar sana yang juga kepikiran kayak pengen kontennya itu long last, bisa produksi terus kayak cameo project, kayak cameo production. Sampai sekarang cameo production udah 12 tahun, cameo project udah 9 tahun, dan gak banyak yang punya konsistensi itu, punya endurance untuk ada di situ gitu. Lalu sendiri kan dibilang hampir pernah dalam tanda kutip tuh menjajal semuanya gitu ya. Film iya, udah pernah nyobain juga, YouTube juga iya, sekarang aktif juga di sosial media juga, mengikuti perkembangan zaman lah jadi istilahnya. Gimana lo melihat industri kreatif di Indonesia ini? Mungkin kita agak throwback sedikit lah ya ke cameo pas dari awal-awal, seberapa sampai sekarang ini, seberapa menjanjikannya sih sebenarnya si industri kreatif ini untuk ya orang berkarir misalnya sekarang di YouTube atau punya TikTok atau di Instagram atau menjadi artis mungkin gitu. Oke. Seberapa menjanjikan? Mungkin sudah bergeser ya kalau pertanyaan seberapa menjanjikannya. Kalau dulu memang kita tidak berpikir sama sekali gitu kalau YouTube itu menjanjikan, karena kita cuma mikir dulu belum ada namanya AdSense, belum ada yang namanya endorsement ya kan betul. Gitu. Cuman bisa di endorse kalau mungkin dulu bukan endorse kali ya, disponsorin atau kalau bukan disponsorin, dijadiin bintang iklan gitu kan ya, cuman bisa aktor atau model gitu kan zaman dulu gitu pada tahun-tahun itu. Nah jadi sudah bergeser, jadi di awal kita membuat itu kita sama sekali nggak berpikir ke arah sana sebenarnya.
Yang kita pikirin adalah bagaimana kita memang pengen bikin konten aja, kita pengen bikin video yang memang menurut kita bagus dan akhirnya bisa ditonton sama orang dan akhirnya orang suka, akhirnya mereka mau hire kita. Misalnya itu. Cuman itu aja. Tadinya ke situ doang ya. Ke situ doang, betul. Karena mereka melihat kita bagus, makanya mereka mau hire kita. Nah, akhirnya kita bisa kumpulin uang, kita dapat kesempatan untuk bikin film atau masukkan ke TV, misalnya kayak gitu, konten kita. Nah, kalau sekarang peluangnya besar banget karena siapapun bisa membuat, siapapun bisa publish, siapapun bisa mempromosikannya. Jadi udah jauh banget gitu loh peluangnya, sebenarnya udah lebih bagus sekarang. Orang mau bilang kayak, oh persaingannya tapi banyak. Ya banyak, tambah banyak. Tapi kan orang yang nonton tambah banyak. Setuju, jadi, betul. Jadi sama aja, demand and supply-nya tuh tambah naik semua gitu. Supply and demand naik dua-duanya, demand-nya nambah, supply-nya juga nambah gitu. Tinggal gimana kita bisa pilih niche-nya kita audiensnya mau pilih yang seperti apa. Iya. Sebenarnya gini, pemilihan audiens itu palingan lebih ke untuk bagaimana cara mempromosikan. Tapi kalau bikin konten sendiri, yang paling tepat kalau buat saya, kalau kita adalah content creator, itu adalah apa yang kita suka. Oke, dimulai dari apa yang kita suka dulu bikinnya. Iya, kenapa? Kalau enggak, kita nggak bisa memastikan orang banyak yang nonton, satu. Kalau kita udah bikin apa yang kita bikin kita nggak suka, nggak ada yang nonton, ya nggak bikin lagi gitu. Maksudnya, mungkin udah waktunya untuk cari yang lain gitu loh, nggak harus bikin konten. Iya. Walaupun ada perkataan yang memang ada, pada akhirnya semua orang akan jadi content creator. Tergantung perspektif. Kalau perspektifnya yang tadi, ya komentar aja sebuah konten, ya iya betul. Tapi kalau misalkan kita ada sebuah karya yang kita sebut itu konten, nah itu tidak semuanya. Saya tidak saya biasa walaupun diundang ke seminar content creator gitu ya. Jadi saya tuh tidak mengencourage orang untuk jadi content creator gitu. Lalu gue bilang gini, kalau misalkan walaupun ini adalah seminarnya untuk content creator ya, gue bilang gini. Karena ada pertanyaan-pertanyaan, Bang kalau misalkan kita jenuh gimana ya, bosen ya, terus banyak yang nggak nonton, terus kita jadi down nih gitu. Saya balikin lagi. Pertanyaannya, kenapa kamu mau jadi content creator? Why you do what you do now? Gitu. Wow, pertanyaannya itu. Strong why-nya kenapa? Apakah cuman, karena YouTuber ini dapat banyak duit, karena ini bisa jadi terkenal. It's not a strong why. Lu bisa dapat banyak duit dengan cara yang lain. Betul. Bukan dengan cara jadi YouTuber atau content creator atau influencer. Enggak, bisa banyak cara yang lain. Kalau misalkan mau jadi terkenal, ya bisa aja cara yang lain gitu loh. Karena kalau tujuan lu itu jadi terkenal, kalau lu menemukan salah satu rumus jadi terkenal nih, tapi melakukan sesuatu yang tidak baik, lu bisa pakai lu. Dan itu salah. Pertanyaannya, why you do what you do? Why? Kenapa lu mau jadi content creator? Kalau menurut gue yang seharusnya adalah karena lu suka untuk bikin konten, karena lu suka bikin video, karena lu suka apa yang lu lakukan. Harus itu dulu pertama. Nah, jadi gue nggak tahu nih relevansi dengan pertanyaan lu gimana, tapi itu yang kita lakukan, itu yang gue lakukan at least di KP Project. Temukan apa yang gue suka gitu loh. Ya. Oke, nice. Nah, jadi kalau menurut lu sendiri nih, kan sekarang nih banyak banget ya kayak orang pengen jadi seorang content creator, atau mungkin banyak orang yang pengen share ide lewat konten-konten yang dia bikin gitu ya. Katakanlah kita udah moving on nih, kita udah udah dapet nih orang-orang yang bener-bener pengen, gue pengen share my idea sama kayak lu kan, dan Cameo Project untuk dibagikan ke orang lain gitu loh. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesarnya saat ini gitu? Karena kalau dilihat kan konten kreator di Indonesia sendiri ini aja tuh kan range umurnya tuh luas banget ya gitu. Ada yang masih remaja, ada yang seumuran gue mungkin, ada yang seumuran lu, Reza, Kak Eca, dan Bung Steve gitu di Cameo. Kayak
ini range umurnya gede banget gitu dan tetap ada marketnya semua gitu. Kira-kira apa sih tantangan terbesarnya konten kreator di Indonesia gitu yang perlu diperhatiin? Tantangan terbesar kalau gue perhatiin ya, kalau gue lihat tantangan terbesar seorang konten kreator itu, karena banyak tantangannya. Tapi kalau menurut gue ujung-ujungnya yang terbesar adalah diri sendiri sebetulnya. Kalau gue menyimpulkan ya, gue nggak tahu ini terlalu teoritis atau enggak, karena yang membuat seorang konten kreator itu tetap menjadi konten kreator adalah diri dia. Yang bisa membuat seorang konten kreator untuk berhenti itu juga diri dia, bukan platform, bukan penonton, bukan apalagi ya, bukan faktor lain sebenarnya. Bukan umur, bukan ini diri dia sendiri. Oh jelas bukan umur, bukan umur ya, kecuali dia meninggal ya atau sakit. Oh iya. Maksudnya iya ya. Maksudnya gitu, tantangan terbesar ya, jadi di situ karena kita bisa melihat kan, kita bicara tantangan adalah kadang-kadang nih kita melihat, karena penontonnya sekarang udah bergeser, karena sekarang udah banyak persaingan, sekarang udah banyak algoritmanya berubah gitu dari platform gitu kan, sekarang udah ada platform-platform yang lain, jadi platform yang biasa gua isi berkurang kayak gitu kan. Nah itu kan eksternal semua. Tapi semua yang terjadi itu nggak akan bisa menghentikan elu sebenarnya. Yang bisa menghentikan elu untuk menjadi content creator. Kalau memang lu pengen, kalau memang lu suka gitu loh. Gitu jadi sih kalau intinya ya emang bener-bener ya itu ya, jangan the why-nya ya kita melakukan itu gitu loh. Kalau emang kita bener-bener pengen share idea, pengen bikin konten yang kita suka ya. Iya. Itu sih nggak ada yang bakal bisa ngalangin ya apapun itu gitu, bener banget sih. Betul. Karena lu juga udah punya idenya gitu. Maksudnya gini kan ada orang-orang yang lebih basic lagi bilang, gue mau jadi content creator tapi gue nggak punya ide. Ngapain jadi content creator kalau nggak punya ide? Maksud gue, yang lu mau dalam hidup lu apa dulu nih? Yang lu suka apa gitu? Iya kan? Maksudnya. Iya betul. Gue pengen jadi YouTuber nih tapi gue nggak punya ide. Tunggu, nggak punya ide sama sekali. Ya lu nggak kebayang lu mau bikin apa? Enggak. Ngapain? Terus lu mau ngapain gitu kan? Ya lu bikin YouTube account-nya aja dulu. Terus lu nonton, lu ngapain gitu. Gue bingung maksud gue. Ya kan kalau ini kan pertanyaan lu adalah, lu udah punya ide. Yes. Tapi akan ada tantangan. Ya makanya, ya ide lu bikin aja ide lu. Lu bikin, tantangan terbesar ada diri lu sendiri. Gimana untuk lu selalu upgrade diri lu. Selalu equip diri lu semuanya gitu. Betul. Ya, makanya ya itu ya penting banget tuh punya endurance di ketahanan mental lah ya di situ gitu loh. Karena ya gue lihat juga kan kayak mungkin banyak orang suka bilang ya gue udah ketuaan nih umurnya, padahal kayaknya gue lihat kayaknya Deddy Corbuzier lebih tua dari lu gitu. Mungkin sometimes kan gitu. Betul. Jadi emang halangannya tuh nggak sebenarnya kebanyakan justru halangan eksternal, dan yang bisa kalau emang kita mau ya kita bisa breakthrough itu gitu ya. Nah kalau dari lu sendiri nih kok ada nggak kira-kira pesan dari seorang Martin Anugrah untuk pendengar, listener atau viewers penonton dari Mom 101 yang ingin jadi konten kreator gitu kan, kayak misalnya nih ya anggaplah dia udah ada nih idenya gitu, misalnya dia seorang moms and dads gitu, gue pengen share tentang idenya ini gitu, misalnya dia seorang dokter kah atau dia pengen inspire people lewat cara hidupnya dia gitu. Katakanlah kita udah orang-orang ini adalah orang-orang yang kayak gini nih, udah punya idenya yang pengen di-share. Kira-kira ada nggak pesan-pesan yang pengen lu sampaikan ke mereka gitu? Mungkin kalau pesan-pesan seputar ide itu sendiri sih nggak ada, karena kan itu spesifik, setiap orang kan punya ide masing-masing, punya cara masing-masing. Ya gue rasa setiap orang tahu cara untuk menyampaikan idenya gitu. Karena sekarang udah terbuka, gue nggak perlu ngajarin kayak makanya perlu lihat banyak nonton segala macam. Kayak sekarang udah terbuka semua gitu, dan mungkin moms and dads juga udah ngelihat Instagram, banyak Instagram dapat inspirasi, akhirnya menjadi
mau jadi content creator, jadi influencer, segala sesuatu. Jadi kalau untuk terkait ide enggak, tapi kalau untuk menjadi seorang content creator, nah itu mungkin gue akan lebih mengingatkan lagi, sama gue akan kasih satu quote sih yang pernah gue dengar waktu itu di dalam di satu bisnis community di gereja gue. Waktu itu gue sempat ikut, bagus banget ini menurut gue ya, untuk kalau lu terlepas dari lu sebagai content creator atau enggak, tapi kalau ini konteksnya content creators, balik lagi yang tadi gue bilang, why you do what you do, temukan why-nya. Nah, temukan ini why-nya. quotes-nya adalah yang sampai sekarang nih gue suka banget, dan akhirnya bisa menjadikan istilahnya membuat gue terus melakukan apa yang gue lakukan. If you do something out of hobby, kalau lu melakukan sesuatu karena sesuatu yang lu senang, there's pleasure in it. Ada kesenangan di dalamnya, lu akan temukan kesenangan kan, karena lu hobi bikin konten, lu akan temukan kesenangan. If you do it out of hobby, if you do it out of passion, ya kan, lu punya suatu kegairahan gitu kan. Nah, ini yang menarik. If there's nothing in it, karena lu bikin konten, lu bergairah gitu untuk bikin konten, walaupun tidak ada apa-apa dalamnya, nggak ada penonton, istilahnya nggak ada uang. If there's nothing in it, you will do it anyway. Karena lu melakukan itu karena lu bergairah gitu loh. Ya lu akan lakukan walaupun yang nonton nggak ada, yang nggak ada yang nge-likes, lu akan, karena lu suka apa yang lu lakukan, lu bersemangat gitu, ya kan? Nah, yang terakhir, if you do something out of love, lu cinta sesuatu, lu cinta ngelakuin ini, even when it hurts, wow, you do it anyway. Ngerti gak? Walaupun orang bilang lu jelek, orang bilang lu mendingan tutup akun lu, atau orang nggak suka gitu ya, apapun itu, walaupun ada hal-hal yang menyakitkan, lu akan terus bikin konten because you love it, you love doing it. Wow. Itu ya. Oh, that's very good. Wah, itu bagus banget sih. Itu bagus banget sih kok. Dan ini berlaku untuk semuanya ya. Berlaku untuk semua. Juga. Ya, how you treat them. If you love your family, even when it hurts, ya. Yeah. You will love them anyway. You will do it anyway. Yes. Wow. This is so deep. Ini mungkin sisi lain yang kalau teman-teman yang mungkin jarang melihat Martin Anugrah di platform selain Cameo Project dan di TV gitu, yang lihat sisi-sisi lucunya dia dan teman-temannya, ini adalah salah satu sisi yang lain dari Martin Anugrah nih, kayak wow, he's actually orang yang sangat-sangat deep gitu ya, bukan orang yang shallow gitu. Ya emang harusnya gitu sih ya, seorang content creator, seorang artis. Wow, menarik banget pembicaraan kita kali ini, dan very grateful, sangat senang banget, sangat bersyukur juga bisa punya kesempatan buat kita ngobrol bareng di Mom 101 ini kok. Thank you so much for coming. Thank you juga. Gue senang kok, gue happy untuk bisa sharing, dan percayalah, gue ngomong ini semua bukan buat kalian doang, tapi buat diri gue sendiri. Gue kenapa gue suka untuk share sesuatu, karena gue tahu waktu gue ngomong itu, gue ngomong buat gue. Wow, iya. Itu gue ngeliat itu sebagai kesempatan untuk gue kayak ngomong ke cermin, terus ngomong ke diri gue, kan jarang ya lu ngomong ke kaca. Tapi kalau lu kayak gini, lu dipancing, lu ngomong sesuatu, lu tuh balik ke gue lagi. Iya, betul. Kenapa gue senang gitu. Jadi thank you juga ada kesempatan kayak gini. Dan lu juga pertanyaan-pertanyaan lu, gue ya menurut gue bagus banget. Jadi karena gue bisa kasih sesuatu yang memang itu berguna juga buat orang lain dan buat diri gue sendiri gitu. Wow, iya. Oke kok, thank you so much ya. Balik lagi, semoga bisa menginspirasi moms and dads di rumah, apa yang didengerin obrolan-obrolan kita, dan bisa membawa kebahagiaan, kebaikan juga buat keluarga di rumah. Oke, that's it for today, moms and dads. See you on the next episode of Mom 101. Bye-bye. Bye.
Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita.